Bahasa adalah pakaian pikiran. Semakin rapi kalimatnya, semakin jelas juga isi pikiran yang bisa dilihat. Tadi itu adalah kata-kata mutiara yang diucapkan oleh seorang cendekiawan yang bernama Samuel Johnson. Selamat malam semuanya di waktu video ini dibuat. Sebelum aku memulai presentasinya, alangkah baiknya aku membukanya dengan sebuah pantun. Makan siang pakai tempe, minum segelas susu. Belajar kalimat efektif yuk, supaya komunikasinya jadi lebih seru. Perkenalkan semuanya, aku Elia Jose Alvaro Rahayaan dari kelas TI 23G dengan NIM 202300404163. Aku dari Universitas Nusa Putra Sukabumi dengan jurusan Teknik Informatika. Dengan judul presentasi aku yang sekarang ini yaitu adalah Kalimat Efektif. Dengan dosen pengumpu aku yaitu Dr. Haji Wiwin dengan gelar Dr. Haji Wiwin Winarni M.PD. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, aku langsung aja ke pembahasan yaitu pengertian dari kalimat. Jadi bayangin kayak gini nih, kalau misalkan kita menggunakan metafora, kan ini aku buat penjelasannya biar semudah mungkin. Bayangin kalau si kalimat itu kayak rumah. Dan kalau kita bikin rumah, pastinya kita pengen fondasi yang kita bikin di dalam rumah itu pastinya kuat dong, biar supaya rumahnya itu kokoh gitu. Nah, sama halnya juga di dunia kalimat perkalimatan. Jadi, kalau kalimat itu tuh kayak si fondasinya gitu, kayak si fondasi dari sebuah rumah. Nah, yang buat apa ya? Si fondasi buat si rumahnya kita, buat nanti bisa menyampaikan isi dari pikiran kita gitu, biar nanti bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, itu menggunakan kalimat, itu fondasinya tuh. Nah, itu tuh terserah sih mau disampaikan itu secara lisan atau tulisan. Tapi kalimat itu harus punya subjek dan predikat. Itu tuh supaya biar jadi kayak tembok utamanya gitulah dalam suatu rumah tuh, biar membuat satu kalimat tuh lengkap. Nah, dengan kalimat yang lengkap itu, jadi nanti pas pesan kita disampaikan nih kepada orang yang tertuju itu di tengah perjalanan tuh tidak runtuh gitu, atau tidak, maksudnya tuh enggak terjadi yang namanya kesalahpahaman gitu saat menyampaikan isi pikiran kita. Jadi harus dipastikan banget tuh 3 unsur yang tadi itu udah oke waktu kita ingin menyampaikan sebuah kalimat. Kita langsung ke unsur-unsur kalimat gitu. Kan pastinya kalau ngomongin tentang ini tuh ngomongin tentang unsur-unsur apa aja yang ada di dalam kalimat untuk bisa memastikan atau mengklasifikasikan si kalimat tersebut itu baik atau enggak, pas atau enggak, oke atau enggak gitu. Nah, jadi kalau mau diibaratkan gitu kayak misalkan kalimat yang baik itu tuh kayak tim sepak bola gitu. Jadi pastinya ada si penyerang atau si predikatnya, ada si yang ngoper bola ke si temennya atau yang jadi supporternya, yaitu ada subjek dan yang mencetak gol, yang biasanya mencetak gol untuk menyampaikan si sentuhan akhir buat menyampaikan si isi pesan dari kalimat kita, itu ada si objeknya. Nah, itu kalau misalkan semuanya itu bisa bekerja sama dengan baik pastinya, dan bekerja sama dengan baik dan pastinya menggunakan pelengkap yang pas di dalam si kalimat itu, pastinya pesan yang ada di dalam kalimat kita pasti bakalan tersampaikan dengan mulus gitu, gak bakalan ada yang terjadi yang namanya kesalahpahaman. Nah, tapi kalau misalkan salah satu dari unsur-unsur tersebut tuh enggak kompak, ya pastinya pesan yang disampaikan juga gak bakalan tersampaikan dengan mulus gitu. Pastinya bakalan ada terjadi yang namanya kayak miskomunikasi atau kesalahpahaman. Atau misalkan harus kita jelaskan ulang lagi. Kan itu tuh udah gak efektif ya kan, sesuai dengan presentasi ini, yaitu kalimat efektif. Kalau udah kayak gitu kan udah gak efektif tuh kalau kayak gitu. Jadi pastikan semua unsur yang ada di dalam kalimat kamu tuh udah pas dan saling melengkapi. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya kesalahpahaman dalam menyampaikan isi pesan yang ada di dalam kalimat kamu. Langsung nih ke
pembahasan tentang kalimat efektif, inti dari pembahasan yang ada di dalam presentasi ini. Tapi aku ingin pastiin dulu nih, pembahasan yang udah aku sebutin tadi sebelumnya, kalian semua udah pada paham kan? Kalau misalkan nggak paham, ingat ini formatnya itu adalah video, jadi bisa diputar balik lagi ke segmen yang belum kalian paham. Misal ada yang masih belum paham, bisa diputar ulang lagi. Jadi putar ulang aja terus kalau sampai paham artinya gitu, paham isi pembahasan yang aku sampaikan gitu. Nah, sekarang langsung aja ke kalimat efektif. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan lagi nih, kayak sebelum-sebelumnya tadi pakai pengibarat, pakai metafora, biar lebih gampang aja. Kalau misalkan kita tuh ngomongin kayak kalimat efektif, bayangin sih kalimat efektifnya tuh kayak jembatan yang kokoh gitu. Dia tuh menghubungkan pikiran kita sama pikiran orang lain dalam sebuah percakapan, dan tanpa membuat mereka tuh bingung atau ragu. Jadi gak perlu tuh dekorasi yang berlebihan, kata-kata yang tidak perlu pemborosan kata-kata. Nah, pemborosan kata yang berlebihan gitu. Pokoknya kata-kata yang gak perlu ditaruh di satu kalimat itu tuh gak perlu dilibatkan juga, udah tersampaikan gitu isi pesannya. Ya pokoknya mah cukup sederhana dan langsung ke tujuan gitu, langsung to the point. Nah, kalimat efektifnya itu, jadi kalau kalimat efektif itu bukan cuman kaidah bahasa, tapi juga soal seni menyampaikan isi pikiran kita dengan orang yang tertuju, orang yang kita pengen ajak di dalam sebuah percakapan. Itu tuh bisa tersampaikan dengan tepat dan cermat, kayak gitu. Buat yang kalimat efektif ini. Sekarang kita langsung aja nih ke syarat-syarat yang ada di dalam yang harus ada buat bisa mengklasifikasikan sebuah kalimat itu bisa dikategorikan sebagai kalimat efektif. Apa itu? Jadi nanti ini ada beberapa bagian, nanti ada 3 slide. Soalnya ini syarat-syarat yang ada di dalam si kalimat efektif ini ada 6. Itu tuh ada kesepadanan dan keparalelan, ada penekanan dan penghematan kata, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Bukan 6 sih, itu jadinya jadi 7. Maaf. Tapi nanti aku bahasnya gak bakalan susah banget sih. Aku bakalan bikin semudah mungkin bagi kalian, para pendengar. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung aja ke pertama nih. Ke yang pertama yaitu kesepadanan dan keparalelan. Kan kalau kesepadanan itu, misalkan nih kita lagi masak nasi goreng. Biar gampang nih ya. Kita lagi masak nasi goreng nih. Pastinya kan kita pengennya si nasi kita sama bumbu yang kita gunakan itu tuh seimbang. Jadi salah satu dari mereka tuh gak ada yang lebih, gak ada yang kelebihan gitu, entah itu si subjeknya atau predikatnya gitu. Nah, dan terus kalau misalkan udah diterapin seperti demikian, dua-duanya itu seimbang, atau unsur-unsur yang ada di dalam sebuah kalimatnya itu seimbang, pastinya kan hasilnya bakalan enak untuk didengerin sama orang lain. Nah, terus dalam kalimat juga kita kan butuh yang namanya unsur dan predikat yang seimbang. Kan tadi aku udah jelasin. Kalau misalkan unsur dan predikatnya subjek dan predikatnya itu seimbang, pastinya kan bakalan enak untuk didengar para si pendengar oleh si lawan bicara kita gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang keparalelan, kalau misalkan keparalelan itu tuh kayak misalkan kayak desain taman gitu, kayak desain sebuah taman yang ada di kota atau dimanapun gitu. Nah, kan kalau misalkan si unsur yang ada di dalam si sebuah tamannya itu semuanya tuh pas dan saling berhubungan satu sama lain dan berada di satu tema yang satu gitu, gak kemana-mana. Nah, itu tuh kan pastinya bakalan enak banget dilihat gitu. Dan otomatisnya kalau misalkan kita terapin di perkalimatan ini, misalkan kalau di kalimat efektif ini, pastinya kalimatnya itu pasti bakalan enak untuk didengar gitu. Jadi pilihlah kata yang bentuknya itu selaras untuk membuat kalimatnya tuh lebih nyaman untuk dipahami oleh orang lain gitu. Nah,
sekarang buat tiga unsur yang terakhir ini itu ada kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Jadi kalau misalkan kecermatan gitu, bayangin kita tuh lagi pilih suatu jalan di sebuah peta gitu. Nah, kalau kita lagi pilih suatu jalan di sebuah peta untuk mencapai ke sebuah tujuan yang kita ingin tujui, kalau kita salah satu aja si jalannya tuh, pastinya kan bakalan bikin kita tuh tersesat di tengah jalan. Atau misalkan kalau di dalam dunia perkalimatan ini tuh kita salah pilih kata aja, pastinya tujuan kita di awal itu pasti gak bakalan nyampe gitu, atau gak bakalan tercapai gitu. Ya oke, misalkan kita tuh pengen menyampaikan isi pesan ini gitu, tetapi dengan pemilihan kata-kata yang kurang tepat, jadinya gak bisa dipahami tuh sama si lawan bicara kita, atau misalkan pembaca dari kalimat kita. Nah, terus kalau misalkan kepaduan tuh kan kita tuh kalau kepaduan itu tuh kan misalkan kayak kita tuh lagi menyelesaikan sebuah puzzle gitu. Kalau si puzzle-nya tuh lengkap, gak ada yang kurang satupun, pastinya si puzzle-nya tuh jadinya utuh gitu, jadi satu. Sama halnya juga dengan kalimat. Kalau misalkan unsur-unsur yang ada di dalam kalimat itu tidak ada kurang satupun, pastinya si pesannya juga menjadi utuh menjadi satu gitu, jadi satu kalimat. Nah, dan tentang kelogisan itu ya simple aja sih, sesuai dengan namanya, kelogisan itu logisme. Jadi kalau kita tuh menyampaikan sebuah pesan, pastikan ada unsur yang namanya unsur kelogisan gitu di dalam sebuah kalimatnya itu. Supaya apa? Supaya nanti si pendengarnya membaca pesan kita itu tidak kehilangan kepercayaan ke kitanya gitu, atau bukan kehilangan kepercayaan sih, lebih gak kehilangan perhatian mereka gitu, yang membuat mereka tuh ingin terlibat dengan di sebuah percakapan gitu, atau ingin membaca kalimat kita gitu. Seperti itu sih tentang syarat-syarat yang ada di kalimat efektif ini. Sekarang kita udah langsung nih ke bagian kesimpulan. Wah, kita banyak banget ya ngebahasnya, udah gak kerasa nih, langsung ke kesimpulan aja nih. Nah, kalau misalkan kita membicarakan kesimpulan dan menyimpulkan dari semua pembahasan yang udah kita bahas, kalimat efektif itu adalah seni dan ilmu di dalam komunikasi. Bayangin kalau kamu tuh lagi memahat sebuah patung gitu. Nah, dengan fondasi yang kuat atau dengan struktur yang kuat dan dengan metode yang tepat juga, pastinya kita bisa membuat sebuah patung yang indah gitu. Dan kalau di sini tuh misalkan kalau kita tuh menggunakan metode yang tepat dalam penyampaian pesan kita dan kalimat yang tepat, kata-kata yang pas, dan pastinya berkesinambungan satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi juga, pastinya kita tuh bahkan bisa membuat sebuah kalimat yang indah dan bermakna. Dan aku punya pesan buat kalian nih semua. Yuk, kita semua, aku sama kamu, kita tuh mulai mempraktikkan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Karena kamu tahu apa? Komunikasi yang baik itu adalah kunci dalam hubungan yang baik juga. Sekian dari aku, Elia Jose Alvaro Rayaan, pamit undur diri. Terima kasih.